Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa Ibu, bisa Ibu. Oke. Ini mahasiswa S1 farmasi tingkat berapa? Tingkat satu ya? Iya Ibu. Betul. Tingkat satu. Oke. Saya sudah pernah masuk kelas ini belum? Belum Ibu. Belum ya? Jadi baru pertama ini ya? Iya, Oke. kelas gabungan Ibu ini. Dari A, B, dan C. Heeh. Iya, oke. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, ini sudah lengkap belum? Sudah pada masuk semua belum? Jumlahnya berapa? Tolong dihitung, sudah lengkap atau belum? Yang kelompok A berapa? PCMK-nya? Sudah? Kelompok A ada 47 mahasiswa sama Oh, tambah 5 dari 4 dari cutting Ibu. ya, 47 tambah 52. Iya, Terus kelompok B 51 Ibu. 49. Yang B, Kelompok B 49 Ibu. oke, kelompok C 48 Ibu. 49 kali 2, 91. 91 tambah 48. Yes. Oke. Kita perkenalan dulu singkat aja ya, perkenalan singkat dari saya aja, supaya kalian kenal kalau nanti mungkin ketemu saya di jalan gitu ya. Bisa dilihat PPT-nya? Belum? Belum Ibu. Oh, belum. Oke. Nih, bisa? Bisa ya? Bisa dilihat? Bisa Ibu. Iya, oke. Ini nama lengkap saya ya. Jadi nama saya itu panjang sekali, panjang dan pakai sekali gitu ya. Tapi biasanya kalau di IIK saya biasa dipanggil dengan Bu Maria ya. Jadi
Saya di IKA mulai tahun 95. Jadi mungkin kalian belum lahir ya. Kalian kelahiran berapa ini rata-rata? 2003 Ibu. Nah, 2005 Ibu. Masih masih apa namanya? Kalian masih di perut ya, masih di perut. Oke, jadi Bu Maria di IKA itu sudah mulai dari tahun 95 dan saya itu merupakan alumni dari IKA juga. Jadi kalau dulu itu namanya Bakti Husada ya, Bakti Husada. Jadi Bu Maria kompetensi saya ada di analis kesehatan ya, di bagian laboratorium medis ya. Kompetensi saya di situ. Nah, ini pelayanan saya mungkin mungkin sama orang tuamu masih tua Bu Maria gitu ya. Terus kalau masalah anak yang jelas juga sudah punya anak 4 ya. Anaknya Bu Maria banyak, anaknya 4. Yang nomor 1 sudah bekerja, jadi dulu kuliah ambil arsitek perempuan ya, sudah bekerja dan bulan kemarin baru lamaran gitu ya. Terus yang nomor 2 laki-laki sudah bekerja juga, kuliahnya dulu ambil administrasi bisnis atau bisnis administrasi ya. Nah, terus yang nomor 3 sekarang kuliah di Jogja semester 5, semester 4 ya, semester 4 mau semester 5, ambil IT. Terus yang nomor 4 itu jauh sekali sama kakaknya. Jadi yang terakhir itu masih kelas 2 SD. Nah, jauh sekali. Ya, tuh ada 4 anak. Jadi eh, Bu Maria di Kediri, tinggalnya di perumahan Argo Wilis sana, arah ke Pos Sarang. Ya. Dan pendidikan itu ya, jadi mulai dari basicnya dulu mulai dari SMK. Kalau sekarang SMK ya, kalau dulu itu SMAKES, Sekolah Menengah Analis Kesehatan. Jadi dari SMAK dulu. SMAK-nya juga SMAK IIK, SMAK Bakti Husada namanya dulu. Angkatan kedua ya. Terus lanjut D3-nya juga di IIK juga gitu. Jadi IIK itu sudah lama sekali, sejak tahun 85 IIK itu. Ya. Terus lanjut S1, terus lanjut S2, S1-nya itu biologi di Malang, Universitas Terbuka. Jadi Ibu Maria Sambi gitu ya, karena kerja. Terus S2-nya di Universitas 11 Maret Surakarta. S2-nya Bu Maria ambil 2 kali ya. Yang satu itu teknologi pendidikan. Terus yang satunya biologi medis ya, atau biologi kesehatan. Terus yang terakhir tahun 2020 kemarin Bu Maria selesai karena dapat beasiswa dari Dikti, dari pemerintah, yang akhirnya puji Tuhan bisa melanjutkan S3 ya, selesai tahun 2020 ya, masuk 2016, jadi 4 tahun di Universitas Brawijaya Malang. Ya, itu aja sekilas perkenalan ya, perkenalan dari Bu Maria. Jadi nanti biar kalian tahu gitu ya. Dan home base saya ada di S1 Farmasi. Ya, jadi dosen tetapnya di S1 Farmasi. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang biodata saya? Udah ya, paham ya? Kita langsung ke materi saja karena kemarin memang banyak liburnya ya. Banyak liburnya, jadi nanti mungkin akan saya gandeng-gandeng materinya untuk ngejar. Oke, sebentar.
Saya tutup dulu. Aduh, keliru. Laptopnya keliru. Ya. Jadi kemarin itu kan kalian sudah dipegang atau eh, kuliah sama Bu siapa itu Bu Lia ya, Bu Lia sama Bu Herlinda ya, sudah dua dosen ya, benar Baru nggak? Bu Herlinda, Bu. Oh, Bu Lianya belum? Belum. Oh gitu, oke oke. Oke, jadi untuk mikrobiologi, parasitologi, virologi, Bu Maria kebagian untuk menjelaskan tentang parasitologi ya. Jadi mungkin di awal itu sudah dijelaskan sama Bu Herlinda ya, mungkin ya. Jadi yang namanya mikrobiologi itu terbagi dari beberapa macam atau beberapa eh, mata kuliah atau beberapa kompetensi ya. Namanya saja mikrobiologi. Jadi di dalamnya itu ada bakteri, ada parasit, ada virologi ya. Nah, di sini untuk bagiannya Bu Maria tentang parasitologi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan parasitologi itu, gitu ya? Jadi, parasitologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, kalau bakteriologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Seperti itu ya. Kalau virologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, jadi ada suatu ilmu yang memang khusus ya, khusus dan untuk kompetensi seseorang itu juga khusus gitu ya. Jadi sekarang yang kita bahas adalah tentang parasitologi ya. Jadi eh, suatu ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan parasit kan gitu ya? Jadi parasit di sini adalah organisme yang hidup pada permukaan tubuh atau di dalam organisme lain. Dan untuk kelangsungan hidupnya mengambil sebagian atau seluruh makanan serta mendapat perlindungan dari organisme lain tersebut. Nah, dengan kata lain yang namanya aja parasit berarti dia akan merugikan ya hidupnya seperti parasit. Nah, jadi salah satunya apa? Salah satu contohnya parasit ini adalah cacing. Ya, cacing eh, kremi misalkan atau cacing usus. Nah, itu adalah suatu cacing yang hidup di dalam usus. Jadi hostnya atau tuan rumahnya atau inangnya atau tempat di mana dia dapat memperoleh makanan itu berada pada manusia. Khususnya tempatnya di mana? Di usus. Nah, cacing tersebut merugikan manusia gitu ya. Kenapa merugikan? Karena semua makanan yang dimakan oleh manusia, sari-sarinya itu diambil oleh cacing tersebut. Seperti itu. Makanya cacing tersebut bersifat parasit. Gitu ya, karena dia mengambil nutrisi atau sari makanan yang kita konsumsi untuk sebagai dia bisa bertahan hidup atau untuk kelangsungan hidup dari cacing tersebut. Terus salah satu contohnya apa? Dari parasit. Ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Yang pada manusia, apa kita kira? Yang merugikan toh, kalau parasit itu kan berarti merugikan
tuan rumahnya atau hostnya gitu. Apa kira-kira? Ada yang bisa? Cacing kremi, Bu. Iya, cacing kremi. Ya, terus apa lagi? Selain cacing, apa? Kutu, Ibu. Iya, kutu rambut. Ya, kutu. Dia akan apa? Menyerap atau menghisap darah gitu ya, darah. Nah, itu yang eh, semua semua kegiatan-kegiatan dari parasit itu yang merugikan manusia. Nah, sekarang ruang lingkupnya di sini. Nah, tadi Bu Maria udah ngomong tentang host, tentang tuan rumah ya, tentang inang, tentang hospes ya. Jadi itu merupakan ruang lingkup atau yang berhubungan dengan parasit ya. Jadi parasitologi itu pasti ada hubungannya dan yang pertama adalah tentang parasit ya, karena parasitologi. Terus yang kedua tentang tuan rumah atau hospesnya ya, tuan rumah atau hospes, di mana tuan rumah atau hospes ini merupakan tempat di mana parasit tersebut bisa untuk mengambil makanannya atau mengambil nutrisi-nutrisi untuk kelangsungan hidup parasit. Dan yang mana dari apa namanya dari ulah parasit tadi itu bersifat merugikan. Terus yang ketiga yang berhubungan dengan parasitologi apa? Lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi ada tiga ruang lingkup yang berhubungan dengan parasitologi. Nah, sekarang nih, parasit adalah organisme yang mengambil makanan serta perlindungan dari organisme lain. Tadi Bu Maria udah kasih contohnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hospes atau tuan rumah adalah organisme yang mengandung parasit. Nah, contohnya tadi ada cacing kremi, ada di dalam usus. Nah, ususnya siapa? Manusia. Jadi hospesnya siapa? Manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan parasitisme? Parasitisme itu adalah hubungan timbal balik antara parasit dengan hospes. Itu disebut parasitisme. Macam-macam hospes. Jadi macam-macam hospes atau tuan rumah ya, itu banyak. Yang pertama itu ada hospes definitif. Yang dimaksud dengan hospes definitif di mana hospes tempat parasit hidup dan tumbuh menjadi dewasa, berkembang biak secara seksual dan terdapat pada manusia. Terus yang kedua adalah hospes perantara. Namanya saja perantara gitu ya. Jadi hospes di mana tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan kepada manusia atau hospes. Jadi bentuk infektif ini adalah parasit sebelum apa namanya itu menjadi penular seperti itu. Dia berkembang dulu di hospes perantara gitu ya. Baru nanti kalau sudah tumbuh menjadi bentuk infektif, kemudian akan siap ditularkan ke manusia atau hospes definitifnya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada hospes reservoir ya. Ini bukan reservoir, reservoir. Itu adalah hewan yang sebentar. Saya lupa. Untuk aturan kuliah bersama saya semua harus on cam ya, semua harus on cam. Dan tolong masing-masing PJMK saya minta di screenshot ya. Dan bagi yang tidak on cam, walaupun join, tetap saya anggap tidak masuk. Ya, ini kesepakatan dengan saya karena kalau online ya atau daring semuanya harus on cam. Saya tidak mau ada alasan apapun untuk tidak bisa apa namanya menampilkan wajahnya seperti itu. Ya, jadi tolong PJMK di screenshot ya.
Jadi nanti yang tidak menampilkan wajahnya tetap saya anggap tidak masuk walaupun join. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Sedangkan Wes, roh wong wisan. Anak grup ngono selamat. sedangkan untuk hospes reservoir itu adalah hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Salah satunya itu kucing, bisa kera, bisa ya. Jadi di dalam tubuh kucing atau kera itu mengandung parasit dan itu merupakan sumber infeksi bagi manusia. Kenapa? Karena biasanya manusia itu memelihara kucing dan kera atau mungkin juga anjing juga bisa ya. Apalagi kalau hewan-hewan tersebut itu tidak pernah divaksin ya. Nah, itu pasti merupakan hospes reservoir gitu ya. Sumber infeksi ya bagi manusia. Terus yang terakhir itu adalah hospes paratenik, di mana hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa. Dan stadium infektif ini dapat ditularkan dan menjadi dewasa pada hospes definitif. Jadi gini, kalau hospes paratenik itu kalau misalkan ada hewan dan dia mengandung parasit gitu ya, di dalam tubuhnya yang ada itu hanyalah parasit dalam bentuk stadium infektif. Dia nggak bisa berkembang di dalam hewan tersebut seperti itu ya. Nah, baru jika hewan tersebut menularkan kepada manusia gitu ya. Nah, ini akan menjadi dewasa. Ya. Jadi berkembangnya itu di dalam tubuh manusia atau pada hospes definitif. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan pada hewan dia stuck berhenti hanya pada stadium infektif seperti itu ya. Nah, tapi kalau nanti itu tertular ke manusia, nah pada tubuh manusia parasit ini dia akan berkembang atau berkembang biak ya menjadi lebih dewasa. Ya, seperti itu. Itu macam-macam hospes ya. Terus vektor. Nah, apa sih sebenarnya vektor? Ini biasanya hubungannya sama serangga ya. Jadi serangga atau jasad yang dapat menularkan parasit pada manusia dan hewan. Nah, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah nyamuk Anopheles ya. Yang mana nyamuk Anopheles ini menularkan parasit malaria gitu ya. Melalui apa? Melalui gigitan gitu kan. Ya, jadi melalui gigitan pada orang yang orang tersebut itu kena malaria gitu ya. Dengan bantuan nyamuk Anopheles tadi yang sudah digigit, dia akan berpindah pada manusia yang lain. Nah, akhirnya darah yang mengandung parasit pada orang A tadi akan pindah ke orang B. Demikian juga untuk nyamuk kulek. Ya, nyamuk kulek itu juga vektor ya. Vektor ini apa penyakit filariasis ya atau yang disebut dengan penyakit kaki gajah. Jadi yang kakinya gede itu bengkak itu ya. Itu di mana di situ di kakinya itu secara otomatis pada seseorang tersebut ya itu mengandung parasit gitu. Yang mana parasitnya itu adalah berupa filaria gitu ya. Nah, siapa vektornya? Vektornya nyamuk kulek gitu. Jadi yang membawa atau yang menularkan istilahnya seperti itu ya. Oke, terus. Nah, di mana di sini di dalam suatu bidang parasitologi, bakteriologi, ya, virologi yang bertindak sebagai parasit di sini
Kalau misal contoh binatang itu disebut dengan zooparasit. Nah, ini biasanya akan dipelajari pada mata kuliah parasitologi. Sedangkan kalau tumbuhan itu disebut pitoparasit. Nah, ini ya kalau kalau yang bersifat parasit itu sebutannya ini ya. Nah, biasanya nanti akan dipelajari di bakteriologi. Terus ada virus dan spirochaeta. Nah, ini nanti masuk di Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, ini ya pembagiannya. Jadi parasit ini ada terbagi menjadi zooparasit, pitoparasit, ya, dan spirochaeta dan virus ini tadi. Sedangkan zooparasit ini dibagi menjadi protozoa dan metazoa. Terus pada metazoa dibagi menjadi helminthes dan anthropoda. Seperti itu. Nah, kalau untuk pembagian khusus parasitologi ya ini ada 3. Jadi ada helmintologi. Helmintologi itu bagian atau cabang ilmu dari parasitologi yang mempelajari tentang cacing. Ya, tentang khusus cacing itu namanya helmintologi. Terus pada parasitologi lagi bidang ilmu yang mempelajari tentang serangga itu dimasuk atau diklasterkan pada entomologi ya, ilmu tentang serangga itu disebut entomologi. Nah, terus ada protozoologi, itu proto ya, jadi dia parasit yang bersel satu. Nah, itu ya. Itu adalah pembagian dari parasitologi. Nanti mungkin akan kita pelajari tentang cacing ya, helmintologi sama parasit malaria ya, khususnya nanti di situ. Nah, ini ada beberapa parasit ya, ada cacing ya, bukan parasit ya, cacing ya, Enterobius vermicularis ya, Enterobius vermicularis. Ini nama cacing ya, yang mana dia hanya mempunyai satu tuan rumah saja. Nah, cacing yang hanya mempunyai satu tuan rumah saja itu disebut dengan homoxenosa. Ya, homo itu satu, homoxenosa. Sedangkan kalau lebih dari satu itu disebut heteroxenosa. Nah, cacing atau helmintologi yang hostnya atau tuan rumahnya lebih dari satu itu apa? Ada cacing Clonorchis sinensis ya, ada Schistosoma japonicum, terus ada Trichinella spiralis. Nah, ini dia mempunyai banyak host atau tuan rumahnya itu lebih dari satu. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira tempat apa saja atau lingkungan yang bagaimana gitu ya yang mengandung parasit. Jadi parasit itu dapat berada di tanah pasti ya, di tanah atau air yang terkontaminasi ya. Terus makanan yang mengandung stadium infektif. Ya, infektif. Nah, jadi itu belum menimbulkan penyakit gitu ya, infektif. Terus ada apa ini namanya pada arthropoda, pengisap darah itu juga mengandung parasit ya. Terus binatang tadi ada anjing, ada kucing ya, ada kera. Terus juga bisa kuda, sapi dan lain sebagainya ya, piaraan ya, piaraan. Terus yang berikutnya parasit juga ada bisa di tumbuhan air. Terus ya pada manusia ya dan pada diri sendiri. Nah, ini semua adalah lingkungan ya, lingkungan yang memang itu dapat mengandung parasit ya. Baik itu lingkungan ataupun hewan ya, atau makhluk hidup lah ya, makhluk hidup yang dapat mengandung parasit. Nah, bagaimana sebenarnya cara masuk parasit ini gitu ya ke dalam
ke dalam makhluk hidup gitu ya, tidak hanya pada manusia ya. Jadi yang pertama akan melibatkan yang jelas adalah mulut ya. Jadi melalui makanan mungkin ya, melalui minuman mungkin yang kita konsumsi, yang mana makanan atau minuman tersebut itu terkontaminasi oleh parasit. Sehingga parasit dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi melalui apa? Yang pertama bisa melalui mulut ya. Terus yang kedua bisa menembus kulit. Nah, pada cacing ya, cacing tambang. Nah, namanya aja cacing tambang, salah satu contoh ya. Cacing tambang itu ada banyak di daerah pertambangan. Nah, orang-orang yang tidak suka menggunakan alas kaki gitu ya, atau sing lama seperti itu. Nah, itu cacing itu tidak hanya cacing tambang ya. Jadi cacing yang memang hidupnya di tanah, kalau memang ada orang yang tidak suka menggunakan alas kaki, cacing ini bisa menembus kulit manusia. Jadi bentuknya bukan cacing ya, bentuknya bukan cacing. Jadi sebelum menjadi cacing itu kan ada stadium-stadiumnya tadi, ya stadium bentuk infektif. Nah itu filaria itu bisa masuk menembus ini kulit kaki, ya. Nah terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah gigitan arthropoda. Salah satu contohnya nyamuk, ya itu kan melalui gigitan. Terus yang keempat inhalasi. Inhalasi ini apa? Inhalasi ini adalah pernafasan. Ya, jadi mungkin bisa melalui udara yang kotor atau debu yang mungkin itu mengandung stadium-stadium dari parasit gitu ya. Terus yang kelima melalui transplasental ya. Transplasental atau kongenital yang mana ini adalah kandungan ya, kandungan melalui plasenta. Jadi bisa penularannya melalui kongenital ini ya. Oke. Terus ada hubungan seksual ya, hubungan seksual bisa melalui ini mungkin apa namanya itu pola hidup yang tidak sehat ya, gonta-ganti pasangan ya. Terus juga melalui suntikan ya. Melalui suntikan kalau misalkan pada saat jarum yang digunakan itu tidak diganti gitu ya. Harusnya kalau jarum untuk ngambil darah itu kan harus diganti. Atau mungkin juga penggunaan untuk narkoba. Nah, itu juga bisa menularkan yang namanya parasit. Kayak gitu. Ya. Terus ada lagi apa namanya ini yang disebut dengan transmamari. Transmamari ya. Transmamari ini adalah ini penularan penyakit yang terjadi melalui susu dari induk kepada keturunannya. Seperti itu ya. Jadi pada saat entah itu manusia ya atau mungkin hewan ya yang dia menyusui anaknya. Nah, itu bisa tertular melalui ini ya. Namanya transmamary. Terus yang berikutnya ada transfusi darah. Tadi yang Bu Maria sebutkan ada hubungannya dengan penggunaan jarum ya. Nah, yang mana di sini kalau transfusi darah ini jadi darah seseorang itu dia tidak tahu kalau darahnya atau tubuhnya itu mengandung parasit gitu. Terus dia melakukan transfusi darah diberikan pada orang yang sehat. Nah, secara tidak langsung parasit yang terkandung di dalam darah tadi akan masuk ke yang menerima darah gitu ya. Terus juga transplantasi jaringan. Nah, ini jaringan ini terkait dengan organ ya. Nah, ini bisa. Jadi itu tadi adalah cara atau tempat masuk parasitnya ya. Nah, terus sekarang kita ngomongin tentang siklus hidup parasit. Apa sih sebenarnya siklus hidup itu? Jadi siklus hidup itu ya perkembangan
eh, hidup dari parasit gitu ya, mulai dari sumbernya, tempatnya gitu ya, dan bagaimana perubahan parasit yang terjadi di dalam tubuh hospes. Ya, ini yang disebut dengan siklus hidup parasit ya. Sumber infeksinya dari apa, terus cara masuknya melalui apa, terus bagaimana perkembangan parasit di dalam tubuh hospes. Nah, ini dinamakan siklus hidup parasit. Nah, untuk apa siklus hidup parasit ini perlu dipelajari gitu ya? Karena kalau ini ada hubungannya dengan ini pengobatan ya, kalian kan terkait dengan S1 farmasi. Jadi harus tahu siklus hidupnya parasit itu bermula dari apa gitu. Penularannya melalui apa gitu ya. Terus di dalam tubuhnya bagaimana, apa yang terjadi. Nah, itu nanti akan membantu bagaimana seorang dokter untuk memberikan pengobatan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya juga tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga medis ya terkait untuk pencegahannya supaya tidak terjadi. Terus juga tentang pemberantasan ya. Nah, bagaimana kalau sudah pada lingkungan yang sudah terjangkiti, nah itu kan harus diberantas. Itu semua harus tahu siklus hidup parasitnya dimulai dari sumbernya tadi dari mana, kayak gitu ya. Jadi perlu sekali tahu dan mempelajari bagaimana parasit itu memulai taraf hidupnya mulai dari bentuk infektif sampai dia dapat menimbulkan suatu patogenitas gitu ya. Nah, siklus hidup parasit itu atau dimulai dengan ini ya pembiakan, cara berkembangnya parasit. Jadi cara berkembangnya parasit itu ada dua, ada seksual dan secara aseksual. Tuh. Terus sifatnya parasit itu yang pertama adalah hermafrodit. Ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hermafrodit? Ada yang tahu? Jadi yang dimaksud dengan hermafrodit di sini adalah organisme yang dia itu memiliki kedua jenis kelamin, ya, bisa jantan dan betina. Itu di dalam satu individu. Itu yang disebut dengan hermafrodit, ya. Terus yang kedua, di sini dia mempunyai kelamin yang terpisah. Jadi ada parasit jantan dan parasit betina. Seperti itu. Nah, kalau dari morfologinya, jadi kalau dilihat dari morfologinya tadi parasit satu sel itu dinamakan protozoa. Ya, dia memiliki morfologi seperti sel pada umumnya. Jadi ada yang tetap, ada yang tidak tetap, atau ada yang berubah. Itu ya. Nah, pada metazoa, helmin dan arthropoda itu memiliki morfologi tertentu. Terjadinya perubahan morfologi dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan terhadap lingkungannya sehingga dapat melanjutkan siklus. Itu ya. Jadi parasit itu juga berpengaruh di lingkungan gitu. Kenapa? Karena ada parasit yang dia itu bisa hidup pada suhu atau temperatur misalkan ya 25 derajat Celcius misalkan. Jadi ya dia siklus hidupnya pada suhu itu gitu. Kalau misalkan dia nanti suhunya berubah menjadi 38 misalkan ya, dia nggak akan bisa melanjutkan siklus hidupnya atau berhenti. Nah, kayak gitu. Terus epidemiologi. Nah, kalian juga harus tahu apa itu epidemiologi. Ya, kalau di dalam bahasa medis gitu ya,
kalian harus paham dan harus mengerti istilah-istilah. Ya, jadi kalau apa namanya itu orang awam itu dia nggak akan tahu gitu. Tapi kalau kalian karena kalian sudah belajar di kesehatan, istilah-istilah kesehatan itu harus paham. Ya, jadi epidemiologi itu adalah, ada yang tahu epidemiologi? Jadi epid itu adalah mempelajari epidemiologi itu suatu ilmu ya. Pokoknya kalau belakangnya itu diakhiri dengan logi itu berarti adalah ilmu. Ya, epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyebaran, ya, terus tentang penyebab dan kontrol penyakit dalam populasi, ya, dalam populasi manusia. Ya, jadi di sini dia akan mengetahui atau membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, gitu ya. Terkait apa? Terkait pola penyebaran, ya. Terkait apa? Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, seperti itu. Khususnya pada populasi manusia, seperti itu, ya. Ini ya. Nah, terus epidemiologi itu tergantung pada yang pertama adanya sumber infeksi. Terus yang kedua adalah keadaan lingkungan. Bagaimana kondisi lingkungan tersebut sehingga dapat memperburuk lingkungan, ya. Sehingga adanya terjadi sumber infeksi. Terus adanya vektor atau ini apa namanya tersedianya vektor. Jadi bagi yang membutuhkan vektor tentunya ya. Tadi seperti malaria itu kan membutuhkan vektor ya. Karena kalau tidak ada nyamuk ya parasit malaria yang ada di dalam tubuh manusia A tidak akan bisa pindah ke tubuh B kalau tidak melalui gigitan nyamuk seperti itu. Terus kondisi yang selanjutnya adalah karena populasi, ya, di situ adalah keadaan penduduk, apakah padat atau jarang, ya, bagaimana kebiasaan penduduk tersebut, apakah dia itu malas bersih-bersih gitu ya, atau kondisi rumahnya lembab dan lain sebagainya ya. Nah, yang mana kondisi-kondisi tersebut itu dapat mempengaruhi adanya penyebaran, ya, penyebaran ataupun memang faktor-faktor yang memungkinkan dapat terjangkit adanya parasit ya. Pendidikan juga dapat mempengaruhi epidemiologi seseorang, epidemiologi penyakit ya, gitu ya. Karena kalau seseorang taraf pendidikannya itu rendah, secara otomatis pengetahuan tentang pola hidup, tentang lingkungan, tentang kesehatan itu juga akan berkurang dibandingkan dengan populasi atau manusia atau penduduk yang dia mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu. Tidak perlu. Jadi memang epidemiologi itu ada kaitannya dengan distribusi geografik ya, di mana itu bisa bersifat kosmopolit. Kosmopolit itu tersebar di seluruh dunia. Sedangkan distribusi geografik yang berikutnya yaitu bersifat regional, ya. Terus yang berikutnya adalah lokal. Nah, ini bentuk distribusi geografik, ya. Apakah dia epidemiologinya kosmopolit itu seperti COVID. Nah, kayak COVID kemarin itu kan dia seluruh dunia gitu ya. Tidak regional aja, tidak Indonesia aja gitu ya, tapi seluruh dunia. Tidak hanya di Kediri saja, tidak lokal gitu ya. Itu hubungannya dengan epidemiologi. Nah, ini adalah parasit yang penting di dunia, yang nanti ada beberapa yang kita pelajari ya. Sebenarnya apakah hanya ada 10, Bu? Oh, tidak. Parasit itu banyak sekali, ratusan ya, ratusan. Hanya saja
yang biasanya dia berperan di dalam atau yang dipelajari gitu ya di bidang medis itu adalah 10 ini. Ya, 10 parasit. Karena 10 parasit ini merupakan parasit yang sangat penting gitu ya dan dapat menimbulkan suatu penyakit pada manusia. Ya. Jadi ada Ascaris SP atau Spescuris trichiura atau cacing cambuk. Terus di sini ada amuba, terus ada filaria, ada Schistosoma, ada Giardia lamblia, ada Trypanosoma dan ada Leishmania. Nah, ini ada 10 parasit yang penting yang terus dipelajari dan terus dilakukan riset ya di bidang medis. Nah, apa sih sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh parasit gitu ya. Jadi parasit itu dia berada di dalam suatu jaringan atau aliran darah gitu ya. Nah, bagi yang sensitif atau hipersensitif, ini dengan adanya parasit di dalam aliran darah itu dapat terjadi suatu reaksi alergi. Ya, bahkan akan ada reaksi anafilaksis. Ya, reaksi anafilaksis. Contohnya ini tadi ada larva Ascaris, ada cacing tambang, ada Strongyloides dan lain sebagainya ya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Terus ya, apa ini? Nah, Nah, jadi ada istilah masa tunas biologi dan ada masa tunas klinik. Pada parasit itu, untuk masa tunas biologi itu adalah suatu waktu yang dibutuhkan suatu parasit, ya, di mana sejak dia masuk ke dalam tubuh sampai salah satu stadiumnya ditemukan di pemeriksaan laboratorium. Dan biasanya ini pemeriksaan parasit itu bisa berupa feses ya atau tinja, juga bisa pakai kerokan kulit gitu. Dan juga bisa menggunakan darah. Nah, ada masa tunas klinik. Namanya saja sudah klinik ya, berarti sejak parasit masuk sampai timbul gejala awal. Itu disebut dengan masa tunas klinik. Nah, adalah laten tanpa gejala dan kadang-kadang terjadi eksaserbasi akut ya. Nah, biasanya itu malaria. Jadi ada parasit yang memang orang yang terinfeksi atau terkontaminasi terinfeksi parasit itu dia langsung menimbulkan gejala, tidak. Ya, kadang seperti malaria itu baru nanti sekian berapa hari gitu baru kelihatan gitu ya, baru muncul stadiumnya sehingga baru bisa diambil darahnya gitu ya. Di dalam apa namanya darahnya itu mengandung malaria atau tidak. Salah satu contohnya seperti itu ya. Jadi ada suatu perjalanan penyakit oleh parasit ya. Kekebalan ini ada nanti ada materi sendiri. Nah, jika seseorang yang sudah terkena parasit gitu ya, yang jelas harus diobati gitu ya. Diobati atau mungkin juga dikasih tindakan bedah ya. Jadi ada cacing itu atau parasit itu tidak hanya pada manusia menyerang usus, tidak. Jadi ada yang namanya cacing loa-loa ya. Cacing loa-loa ini dia menyerang mata. Jadi ada beberapa manusia atau pasien gitu ya yang dia itu mengidap parasit gitu ya. Bahkan ada yang stadiumnya itu sudah stadium akhir yaitu berupa cacing ya yang bisa dikeluarkan dari mulut gitu ya. Bisa dikeluarkan atau diambil dari mulut cacingnya.
Terus juga ada yang diambil dari mata. Ya. Nah, jadi tidak hanya menyerang usus gitu. Bahkan kalau sudah masuk di dalam suatu aliran darah, cacing ini akan terbawa kan ya, mengalir di seluruh tubuh, bahkan juga bisa menyerang organ-organ tertentu termasuk otak. Ya, nah ada otak, ada hati, organ-organ penting itu bisa terserang ya, diserang oleh parasit ini. Makanya di sini selain pengobatan juga bisa dilakukan pembedahan gitu ya, pembedahan. Oke. Kalau misalkan pengobatan tapi lingkungannya enggak sanitasi lingkungannya buruk ya tetap aja gitu ya, tetap aja. Jadi harus balance antara pengobatan baik ini ataupun ya di sekitar rumah itu juga harus tetap dibenahi. Karena juga sumbernya itu kan harus diberantas dulu kayak gitu ya. Oke. Terus nah, kita masuk ke itu itu untuk apa namanya parasit ya, untuk parasit. Nah, sekarang silakan ada yang mau ditanyakan tentang parasit sebelum saya ke berikutnya. Kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa, Mbak? Siapa tadi? EJMK? Saya waktunya sampai jam berapa? Masih ada toh? Masih, Bu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut ke helmintologi ya. Jadi helmintologi itu adalah ilmu yang mempelajari parasit yang berupa cacing. Nah, biasanya helmin di sini dibagi menjadi dua, yaitu namanya yang pertama nematelmintes atau cacing gilik ya. Terus yang kedua disebut dengan platyhelminthes atau cacing pipih. Ya. Nah, eh, nematelmintes ini merupakan suatu golongan cacing dewasa ya, yang dia itu bentuknya bulat, memanjang gitu ya. Dan cacing ini dia mempunyai alat kelamin yang terpisah. Nah, kelasnya apa? Kelasnya nematoda. Golongannya nematelmintes gitu. Nah, kelas nematoda ini dibagi menjadi dua, yaitu nematoda usus yang hidupnya di rongga usus dan nematoda jaringan yang hidupnya di jaringan di berbagai alat tubuh. Jadi cacing itu ada yang di usus juga ada yang di jaringan. Karena kalau dia sudah ikut pada aliran darah, ya dia pasti bisa menyerang organ gitu ya. Oke, nah sekarang platyhelminthes ini adalah cacing dewasa yang bentuknya badannya pipih, tidak mempunyai rongga badan dan biasanya bersifat hermafrodit. Ini kebalikannya dari nematelmintes. Kalau nematelmintes tadi kelaminnya terpisah, kalau platyhelminthes di sini dia hermafrodit. Jadi satu individu mempunyai dua kelamin gitu ya. Nah, dari platyhelminthes ini masih dibagi menjadi kelas trematoda dan kelas cestoda. Trematoda itu adalah cacing daun. Kenapa dikatakan trematoda itu cacing daun? Karena bentuknya seperti daun gitu ya. Terus yang berikutnya golongan platyhelminthes mempunyai kelas cestoda. Nah, kelas cestoda ini adalah cacing pita. Nah, itu ya. Dan kalau cacing trematoda itu dia mempunyai alat pencernaan, sedangkan yang cestoda dia makanannya yang diserap itu melalui kulit, dia tidak punya alat pencernaan. Itu bedanya ya, golongan trematoda dan cestoda. Dan cestoda ini
Dia hanya berbentuk seperti pita dan terdiri dari skolek ya, leher dan badan. Udah itu aja. Makannya melalui kulit atau kutikulum badan. Beda dengan golongan trematoda. Kalau golongan trematoda karena dia mempunyai saluran pencernaan. Jadi ya dia dapat eh, mempertahankan hidupnya untuk mendapatkan makanan ya karena dia mempunyai alat pencernaan beda dengan kestoda. Nah, nematoda usus contohnya apa? Contohnya adalah cacing gelang dengan Ascaris lumbricoides, terus juga Enterobius vermicularis atau cacing kremi, Trichiuris trichiura, cacing cambuk, ya. Ancylostoma duodenale, ini cacing tambang. Terus Necator americanus juga cacing tambang dan Strongyloides triangularis. Nah, ini semua termasuk di dalam kelas nematoda usus ya. Kalian harus hafalin besok ya. Oke. Kita ke Enterobius vermicularis. Nah, ini Enterobius vermicularis atau yang disebut dengan cacing kremi, ini hospesnya pada manusia ya. Terus distribusi geografiknya dia kosmopolit ya, tapi lebih banyak ditemukan di daerah yang dingin dengan daerah panas ya. Kenapa? Di daerah dingin tuh biasanya orang jarang mandi gitu ya, atau jarang mengganti baju dalam gitu ya. Uh, Penduduk di mana nih di Tengger sana di Bromo dengan penduduk yang di Kediri atau Surabaya itu pasti beda. Ya, karena cuacanya dingin di sana. Jadi kalau mau mandi tuh kadang orang-orang itu sehari sekali gitu. Beda dengan Surabaya atau Kediri. Sehari bisa mandi 3 kali, 4 kali seperti itu ya. Nah, biasanya cacing Enterobius vermicularis ini dia menyebabkan yang disebut dengan enterobiasis ya. Dan biasanya yang diserang tuh anak-anak gitu ya. Yang diserang anak-anak. Terus biasanya pada cacing Enterobius vermicularis ini gitu ya. Pada dewasa jantan itu setelah membuahi cacing yang betina, cacing jantannya itu akan mati gitu ya. Dan keluar bersama tinja. Biasanya seperti itu sehabis membuahi cacing betina. Nah, cacing betina yang sudah dibuahi biasanya bermigrasi ke usus besar atau ke kolon dan meletakkan telurnya di perianal. Nah, di perianal itu di mana? Kalau bahasa Jawanya itu biasanya ya yang kena cacing kremi itu kalau malam itu pasti garuk-garuk area ini apa namanya bokong itu loh. Ya, anus. Nah, daerah anus kalau malam itu pasti garuk-garuk di situ. Nah, itu kenapa? Karena cacing betinanya tadi itu setelah dibuahi oleh cacing jantan, dia akan bermigrasi ke usus yang kemudian cacing betinanya tadi akan meletakkan telurnya itu di sekitar anus. Makanya kamu gatel gitu ya. Yang kena cacing kremi itu mesti gatel malamnya. Nah, itu telurnya di luar di anus itu gitu ya, di pinggir anus gitu. Nah, itu namanya apa? Penularan secara autoinfeksi. Nah, biasanya kalau sudah garuk-garuk ya toh, terus tangannya nyandak sarung bantal atau guling. Nah, itu secara otomatis telurnya tadi bisa berpindah di sarung bantal atau guling. Itu ya, makanya disebut dengan penularan secara autoinfeksi karena di luar. Dan ya, telur Enterobius vermicularis itu dia tidak ini loh, tidak mati oleh desinfektan gitu. Dan udara dingin dia hidup gitu, ya.
dan hidupnya bisa sampai 13 hari. Kayak gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, kalau misalkan tadi, apa namanya, sing mau ya, yang telurnya tadi dari betina, yang cacing betina, sudah diletakkan di sekitar anus gitu ya. Terus yang kena itu gatel gitu ya, digaruk-garuk-garuk, piye nek garuk enak gitu ya. Terus habis gitu tangannya pegang bantal atau guling gitu kan. Nah, terus habis gitu ono temenmu ya megang bantal mbek guling kuwi, cara otomatis tangannya ini kena telur tadi. Ya toh, terus dia ambil makanan atau mungkin minuman gitu ya, yang mana bersentuhan dengan tangan yang sudah kena telur tadi. Nah, itu juga bisa tertular gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah semuanya juga bisa terinfeksi, Bu? Ya, enggak juga gitu ya, enggak juga. Jadi kadang orang yang terinfeksi pada Enterobius vermicularis ini bisa sembuh dengan sendirinya juga gitu ya, bila bila tidak terinfeksi sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah ya ini adalah bentuk cacing telur ya, telurnya. Jadi kalau misalkan seseorang di dalam tubuhnya ada cacing Enterobius vermicularis, diambil fesesnya atau darahnya, terus diwarnai gitu ya. Nah, akan ditemukan bentuknya seperti ini. Jadi telurnya itu yang bawahnya terus belenduk gitu loh. Ini telurnya telur cacing Enterobius vermicularis. Nah, ini cacingnya. Biasanya cacingnya panjang. Ya, nah ini. Nah, ini siklus hidupnya dari Enterobius vermicularis. Jadi orang yang menelan makanan gitu ya, yang mana makanannya terkontaminasi oleh feses, yang mana fesesnya mungkin mengandung telur dari Enterobius vermicularis gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam saluran pencernaan, di mana di situ eh, telur tadi akan berubah menjadi larva gitu. Dan kemudian larva itu akan berkembang biak ya atau tumbuh menjadi cacing besar. Nah, cacing besar kalau misalkan jantan dia akan membuahi yang betina tadi. Setelah membuahi, cacing jantan ini akan mati bersama feses keluar dengan sendirinya. Nah, cacing betina bagaimana? Cacing betina bertelur karena sudah dibuahi. Telurnya ditaruh di sekitar anus tiap malam. Nah, seperti itu. Apakah berbahaya? Sebenarnya juga tidak ya. Tapi dapat menimbulkan suatu ini iritasi ya pada daerah anus ya. Karena kan tadi garuk-garuk tadi ya pada malam hari ya. Biasanya orang yang kena cacing itu kurang nafsu makan ya, berat badannya berkurang gitu ya. Terus juga bisa terjadi insomnia setelah tidur. Nah, ini ya. Ini nah ini loh, ini yang asli nih. Nah, ini jadi keluar nih cacingnya nih. Nah, ini biasanya ngambilnya itu pakai daerah deket anus ini diambil pakai apa preparat ya, pakai obyek gelas, disuap. Karena kan kalau malam hari wanita sampean cacing betina tadi kan akan membawa telur-telurnya itu keluar di sini, di sekitar anus ini. Ya, nah ini nih telur-telurnya. Diambil terus diperiksa di bawah mikroskop. Ini yang ini beneran, ini foto beneran ini. Ini ada cacingnya ini. Ya, cacingnya pas keluar membawa telur-telur. Ya, nah seperti itu. Epidemiologinya bagaimana? Penyebarannya lebih luas ya. Jadi penularannya itu tadi karena dapat dipengaruhi dari tangan ke mulut sesudah menggaruk daerah perianal. Ya, terus juga debu ya yang mengandung telur cacing. Terus juga adanya retroinfeksi ya. Larva dari anus yang menetas kembali masuk ke usus. Seperti itu.
pencegahan dan pemberantasan yang jelas juga harus memutuskan rantai daur hidup ya. Terus menjaga kebersihan, pengobatan, penyuluhan kepada masyarakat, dan defekasi di kakus ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tentang cacing Enterobius vermicularis ya, atau cacing kermi ya, atau cacing EV ya namanya ya. Jadi untuk hari ini itu yang bisa Bu Maria jelaskan. Ada beberapa topik tadi itu dari 2 pertemuan saya gabung ya. Nah, kan sebenarnya ada 3 pertemuan, kan masih kurang 1. Silahkan yang jam 7 pagi bisa nggak? Nggak bisa ya? Kalau jam 7 pagi gitu, bareng sekalian gitu nggak bisa? Gimana? Kalau jam 7 pagi banyak yang bentrok, Ibu. Bentrok ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita malam aja kalau gitu. Nanti saya gabung lagi aja materinya ya. Untuk Baik, Ibu. minggu depan, hari Rabu, kalau misalkan hari Senin bisa nggak ya? Karena Bu Maria hari Rabu sampai hari Sabtu ke Jakarta. Berarti jamnya Senin malam ya, Ibu? Iya, heeh. Nanti saya tolong diingatkan ya. Baik, Ibu. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Ibu mohon maaf untuk pertemuan dengan Bu Maria itu 5 kali pertemuan. 5 kali. Nggih, 5 kali. Iya, 5 kali seharusnya sudah dapat 3. Iya, seharusnya sudah dapat 3, tapi hari ini Ibu Maria konfirmasi kalau 2 pertemuan berarti tinggal 3 pertemuan lagi ya Ibu. Oh ya, tinggal 3 kali pertemuan. Eh, Setelah saya langsung UAS atau ada dosen lagi? Ada dosen lagi Ibu. Oh, ada dosen Sama lagi. ya, nggih. Bulia ya? Ya, Atau Bulia ya, oke. Jadi nanti kita saya gabung lagi aja ya minggu minggu Senin ya, Senin ya. Senin nanti 2 materi. Terus nanti minggu depannya lagi 1 materi, gitu ya? Ibu, terima kasih. Nggih. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, ya, oke. Untuk pertemuan malam ini saya akhiri dulu. Semoga bisa diterima penjelasan saya. Dan kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti kita jadikan PR, kita bahas bersama, gitu ya. Nggak ada yang tanya? Udah lapar? Ya, oke. Saya akhiri dulu pertemuan malam ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.